Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, bertemu lagi hari ini kita dalam pelajaran tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, mata pelajaran IPS. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Karena doa adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini. Tujuan pelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kabupaten, kota, sampai tingkat provinsi. Sumber daya alam atau biasanya istilah ini kita singkat dengan SDA. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, sumber daya alam itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan digunakan untuk kebutuhan manusia. Anak-anak, tahukah kalian contoh-contoh sumber daya alam yang ada di negara kita? Banyak sekali. Semua yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan manusia termasuk sumber daya alam. Air, udara, sinar matahari, pohon, hewan, minyak bumi, dan lain-lain. Coba kalian cari lagi sumber-sumber daya alam yang ada di negara kita Indonesia. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam terbarukan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat terus ada dan dapat kita kelola untuk diperbanyak jumlahnya. Anak-anak, sumber daya alam ini tidak bisa habis meskipun kita pakai terus. Namun, dalam penggunaannya kita harus hemat. Meskipun dapat diperbarui, tetapi kalau kita menggunakan dengan berlebihan dan tidak mau melestarikannya, maka dia juga akan habis. Nah, contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah tumbuhan, hewan, hutan, air, matahari, angin, laut, dan lain sebagainya. Kuncinya adalah sumber daya alam ini berasal dari makhluk-makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Semua sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang dimanfaatkan manusia termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Namun sekali lagi anak-anak, penggunaannya harus hati-hati karena kita harus melestarikan sumber daya alam tersebut. Jangan sampai habis. Meskipun dapat diperbarui, tetapi kalau dieksploitasi secara berlebihan, maka sumber daya alam ini juga akan habis. Jenis sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan akan cepat habis apabila kita gunakan terus-menerus. Nah, bedanya dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini, sekali kita pakai, dia akan habis. Dan dia tidak akan bisa terbentuk dalam waktu yang dekat. Karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu berasal dari fosil atau sisa-sisa tumbuhan dan makhluk hidup atau makhluk purba yang telah mati ratusan ribu hingga jutaan tahun yang lalu. Untuk terbentuk kembali, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini membutuhkan waktu yang sangat lama, ratusan ribu sampai jutaan tahun. Sehingga kalau kita gunakan terus, sumber daya alam ini akan langsung habis dan tidak ada gantinya lagi. Nah, begitu pentingnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini anak-anak, maka kita harus menghematnya. Selain menghemat, tentu cara yang paling dapat kita gunakan adalah kita harus menggunakan energi alternatif. Kemarin pada pelajaran sebelumnya, Bapak sudah sampaikan tentang energi alternatif. Kemudian contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, logam. Semua jenis logam termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, contoh logam ada emas, besi, baja, aluminium, nikel, dan lain-lain sebagainya. Intan atau perhiasan. Anak-anak, sumber daya alam ini di Indonesia melimpah. Namun kalau tidak kita gunakan dengan hati-hati, sumber daya alam ini akan habis. Lalu anak cucu kita akan menggunakan apa? Sebagai contoh, minyak bumi itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tetapi minyak bumi dapat diolah menjadi beragam bentuk produk yang lain seperti pertalit, pertamax, solar, minyak tanah, aspal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak-anak, mulai sekarang mari kita hemat penggunaan minyak bumi. Karena minyak bumi tidak dapat diperbarui. Kemudian, apa hubungan antara sumber daya alam yang ada di sebuah daerah dengan kehidupan masyarakat di sekitar daerah tersebut? Anak-anakku, sumber daya alam yang ada di suatu daerah itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Bapak ambil contoh, masyarakat yang hidup di sekitar laut atau di daerah pantai. Maka masyarakat di daerah tersebut akan sangat tergantung kepada sumber daya alam yang berasal dari laut. Nah, contoh sumber daya alam yang berasal dari laut seperti ikan, kerang, rumput laut, mutiara. Maka orang-orang di sekitar pantai pada umumnya mata pencahariannya atau pekerjaannya dia adalah sebagai nelayan yang mencari ikan di laut atau sebagai petani rumput laut yang menanam rumput laut untuk diperjualbelikan. Pernahkah kalian melihat orang yang hidup di pantai dia bercocok tanam menanam tembakau, menanam sayur-sayuran? Tentu tidak ada, karena di daerah pantai sumber daya alamnya adalah sumber daya alam yang berasal dari laut. Nah, contoh selanjutnya, Bapak ambil contoh orang yang hidup di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan yang
wilayahnya sangat subur dan cocok ditanami dengan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, atau buah-buahan. Maka orang di daerah pegunungan pada umumnya bekerja sebagai pekebun atau di perkebunan, menanam sayur, menanam buah. Tentu kalau mereka bekerja sebagai nelayan juga tidak bisa karena sumber daya alam yang ada di sana adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Bagaimana dengan di daerah kalian? Sumber daya alam apa yang ada di daerah kalian? Dan apa pekerjaan yang umumnya ada di daerah kalian? Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ada tugas yang dapat kalian diskusikan dengan orang tua atau kakak kalian di rumah. Yang pertama, tuliskan 5 sumber daya alam yang ada di daerahmu, di daerah tempat tinggal kalian. Kemudian tugas yang kedua, tuliskan kaitan antara sumber daya alam yang ada di daerah kalian dengan kehidupan masyarakat yang ada di daerah kalian. Jadi soal ini berhubungan dengan soal nomor 1. Setelah kalian tulis sumber daya alam yang ada di daerahmu, kemudian kalian tulis juga, adakah kaitannya sumber daya alam tersebut dengan kehidupan masyarakat di desa kalian. Yang ketiga, ini kalian bisa lakukan wawancara atau bertanya kepada orang tua atau kakak kalian. Tanyakan anak-anak, sumber daya alam yang ada atau yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kalian tuliskan 5 saja. Karena anak-anak, Bojonegoro adalah daerah yang kaya dengan berbagai macam sumber daya alam. Nah, sebagai warga Bojonegoro, tentu kalian harus tahu sumber daya alam apa saja yang menjadi unggulan dari Bojonegoro. Demikian anak-anak tugas untuk hari ini. Tugas ini kalian kerjakan di buku tugas atau buku tema. Nanti kalian foto kirim di WA Pak Guru. Saya tunggu hari ini ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan. Mintalah bantuan kepada kedua orang tuamu atau kakak kalian. Terima kasih anak-anak. Hari ini cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi besok dengan materi selanjutnya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama COVID-19 ini segera berlalu agar kita bisa bertemu lagi di sekolah dan bisa belajar bersama dengan teman-teman kalian. Sekali lagi, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.